Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang di channel saya Anak Kendali, dan kalian bisa melihat konten-konten saya yang lainnya juga di channel ini, tapi yang sudah banyak itu di website anakkendali.com. Karena ini adalah channel baru untuk anakkendali.com, karena sebelumnya itu saya pindahkan channelnya, tapi videonya tetap ada di channel yang sebelumnya, kalau nggak salah namanya itu Inotech. Nah sekarang karena saya bingung mau buat video tutorial tentang apa untuk video kali ini, karena saya punya sensor analog electrical conductivity. Nah ini sensornya analog electrical conductivity. Jadi ini tuh sensor air ya, buat mendeteksi kadar konduktivitas di dalam air tersebut. Biasanya ini untuk mengukur kadar nutrisi untuk hidroponik. Nah ini baru dibuka, cuman belum diapa-apakan di dalam sensornya, dan harganya juga ya lumayan menguras kantong gitu kan ya. Kita lihat sensornya ini, saya buka ya. Nah di sini sudah ada cairan untuk kalibrasinya. Di sini conductivity solution nilainya 12,88 ms per cm kayaknya, cm soalnya. Walaupun ini ada 4, tapi nilainya cuma 2 yang beda. Nah ini 1413 mikrosecond per cm, dan ini 12,88 ms per cm. Ini sama ini, dan ini sama-sama ini. Bentuk sensornya mirip dengan sensor pH ya, cuma warnanya beda, warnanya hitam seperti ini. Saya juga belum pernah tahu ini ya. Nah seperti ini, jauh beda sih sama sensor pH. Cuma ini kalau misalkan dari kasat mata ya, dipandang-pandang, dilihat-lihat, di sini ada elektroda yang atas dan yang bawah. Jadi misalkan ada air kan punya kadar konduktivitas ya, bisa mengantarkan listrik. Nanti yaitu kadar yang hantar listriknya itu yang diukur. Sebenarnya bisa aja sih kita bikin pakai colokan kabel kan, dia juga kalau misalkan dicelupin ke dalam air kan nganterin listrik. Nah itunya yang kita ukur. Tapi bedanya mungkin ya, kalau misalnya sensor buatan pabrik kan ini sudah ada hitung-hitungan ukur-ukurannya gitu kan, daripada yang buatan sendiri yang DIY yang pakai paralon itu. Saya juga pernah pakai yang paralon buatan dalam negeri kan, DIY itu, dan di dalam sensornya itu cuma ada resistor pembagi tegangan, dan itu sangat mudah dibikin sendiri. Jadi saya pengen nyoba sensor yang buatan pabrik yang seperti ini. Kok mati ininya videonya? Ya, ditelepon padahal ini. Ya teman-teman, tadi mohon maaf ada sedikit gangguan ya, interupsi lah, bukan gangguan. Nah sekarang saya mau lanjut. Di sini saya sudah persiapkan Arduino Uno-nya, masih main baru juga ya, bagus juga kok. Ada tulisan made in Italy-nya, tapi nggak beli dari Italia langsung sih, beli di Indonesia. Jadi ya mungkin KW-KW super lah. Nah ini pin headnya, saya gunakan 12,88 ms dan 1413 micro S. Sini. Untuk kalibrasi, dan saya siapkan kapas buat ngelap ini airnya. Nah saya mau pakai air minum dari galon.
uji cobanya nanti. Sini. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan dulu. Masangnya ya gampang aja, kita ambil modul ininya ya. Edge meternya, bismillahirrahmanirrahim, kita buka, kita sembelih. Nah, ini dia. Di sini cuma ada keterangan A plus dan min. A-nya itu kan ya ke pin analog, terus apa namanya, minnya ke ground, plus ke VCC kan. Semoga kabelnya nggak pada hilang karena udah nggak tahu nyebar-nyebar kemana ini. Nah, ini dia kabelnya. Kita lihat, buka dulu. Lengkap banget sama baut-bautnya segala macem. Nah, ini aduh, ini bisa ditaruh di sini ya, biar jangan hilang, kita pasang aja lah. Satu, dua, tiga, empat. Saya pasang dulu biar nggak pada hilang, soalnya sayang kan, mahal juga ini nilon, baut-baut nilon. Ini supaya bisa kamu dipasang ke box itu mudah. Ini cuma masang-masang baut ya, jadi jangan heran. Bisa kalian skip aja nanti videonya, kan cuma masang baut biar bisa berdiri seperti ini. Ini juga nggak tahu nih buat apa, masang apa nih, mungkin seperti ini. Nah, nanti kan ininya dimasukin ke sini. Baut ini jangan hilang, buat nanti kalau misalnya mau dipasang, ini buat kencing. Saya simpan aja dulu ininya di sini, kotaknya jangan sampai hilang ya guys. Saya mundurkan dulu laptopnya, plastiknya juga sayang banget kalau hilang. Nah, kita masukkan ke sini. Pin male to male. Kalau misalkan sudah dibuat portnya, kalian bisa langsung colokin di sini aja, nggak usah pakai ini. Ini soalnya kan di Arduino Uno-nya kan female semua, dan di sini juga female. Kalau misalnya dimasukin kan nggak nyambung, nggak jodoh. Nah, ini udah nyambung, kita hubungkan groundnya dan VCC-nya. VCC-nya ke 5 volt ya. Nah, analognya ke analog 0 aja. Oke, kita lepas dulu. Kabelnya juga masih baru. Kita coba baca dulu. Nah, sudah bunyi. Tampilkan di serial monitor aja nanti.
delay satu saja, kita ganti jadi Arduino Uno. Gak usah di save. Ini kok nggak ada LED yang nyala ya? Memang nggak ada LED-nya. Lihat 0. Coba kita emang nggak ada yang nyala kayaknya. Ya. Ini memang nggak ada yang nyala. Oke. Selanjutnya kita buka dulu. Kita coba celupkan ke air galon. Apakah ada nilai yang berubah? Nah, itu dia nilainya berubah. Nilainya 10, 11, 12, 10, 11, 12, seperti itulah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi. Di sini ada 12,8 ms. Kita satukan dulu ya, menjadi ms semua misalkan. M ke mikro itu berapa? Ini ya, turunnya 3 ya, 3 nolnya 3 ya, turun 3. Kita cari kalkulator kalibrasi ini, kalkulator kalibrasi regresi linier online. Nah, ini dia, saya tampilkan. Nah, itu dia regresi liniernya, tapi masih muter-muter. Ya, di luar hujan. Yang Y kan, Y itu nilai dari cairan ininya. Nah, Y pertama kita memasukkan ke ini 1413. Ini kan masih dalam keadaan mikrosecond ya. Kalau mikrosecond kan buat dijadikan ke M, berarti komanya di sini. Dibikin koma. Nah, terus kemudian yang satunya 12,88.
mikrosecond udah pas. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai X dan nilai X1 dan nilai X2-nya ya buat ini. Sebelum itu kita akan rubah nilai yang ADC ini ke nilai dalam bentuk tegangan. Kita baca dulu integer ADC sama dengan analog read A0. Sesuai rumus ADC itu kalau nggak salah ADC adalah sama dengan X per bitnya kan, berarti float tegangan V sama dengan ADC dikali 5.0 biar bisa dapat ini. Terus ini kita dalam kurung, kemudian kita bagi dengan bitnya karena Arduino itu ADC-nya pakai bit berapa? 10 bit kan, berarti 1023. Kita tampilkan dulu serial print learn. Bener nggak rumusnya? Kali aja keliru kan? Oh ya, ininya belum ditampilin. Bentar, saya pindahkan dulu sini. Nah, ini kan sudah dibuat ya. ADC dikali 5.0 ke 5.0 kan itu kan analog referensinya Arduino 5 volt. 1023 itu kan bitnya. Kita lihat di serial COM-nya. Nah, ini dia serial COM-nya. 00 volt gitu kan. Kita tambahkan, kita ubah dulu tampilannya. Sini. Serial print dan port. Dalam port. Kita upload. Tadi lupa nggak dimasukin. Nah, itu udah selesai ininya, tinggal kita buka serial COM-nya. Nah, ini udah. Sekarang kita masukin ini ke 1413 mikrosecond. Entahlah apa itu tuh. Nah, ini masih belum terbuka ya, masih baru gitu. Sayang sekali nih kalau beli mahal. Nah, ini yang perlu dicatat. Ini kan hasilnya itu outputnya apa namanya, nggak beraturan gitu ya, beroscilasi ya, antara 19 sama 20. Nah, kita ambil tengah-tengahnya aja, kira-kira berapa gitu. Ya udah, kita buat 0,195 gitu kan. Nah, kita masukin ke sini, ke regresi linear. Nah, sini 0,195. 0,195. Tapi sekarang udah 0,20. Kita lihat lagi. Kita ambil 0,20 aja ya.
0,20. Nah, penentuan ini bakal menghasilkan errornya itu berapa gitu nantinya. Nah, kita udah selesai untuk pengambilan data X untuk Y1413 micro S. Kita bersihkan dulu, keringkan dulu. Tutup lagi. Kita lap. Nggak tahu faedah apa enggak ini di lap. Nah, di sini X-nya itu udah 1 kan, udah dimasukin 0,2 dan Y-nya 1413. Nah, sekarang untuk X2 sama apa namanya berapa nilainya untuk Y sama dengan 12,88. Sekarang kita lihat lagi di sini, kita buka cairan yang satunya yang nilainya 12,8. Hati-hati. Kita lihat berapa nilainya nanti. 1, berapa nih? 1,7. 1,85 ya. Nah, dibuat aja 1,85. 1,87 lah. Oke, masih naik ya. Bentar ditunggu lagi. Ini belum dikasih filter rata-rata gitu ya. Kalau misalkan kalian mau dikasih filter rata-rata programnya, silahkan biar lebih stabil lagi hasilnya gitu. Saya tentuin 1,90 aja ya. Nah, sekarang kita masukin ke sini regresi linear kalkulator 1,90. 1,90. Nah, kita hitung rumusnya dapatnya berapa. Itu dia. Tutup dulu. Iklannya di close. Nah, rumusnya itu ambil yang equation ini. 6,745 dikali X ditambah 0, segitulah. Kita copy paste dulu aja biar enggak ini. Kemudian kita pindah ke program Arduino nya. Nah, ke sini. Rumusnya kan ini. X itu apa sih? X itu kan nilai V-nya. Nah, buat aja kayak gini. Plot EC itu electrical conductivity ya. Serial ini /t aja. Dot print ininya EC ya. Serial print dan satuannya itu ms, gimana tulisannya, ms per cm, s per cm begini, part per million. ppm juga ya termasuk part per million, sama ya, mau ppm mau ms per cm.
Oke. Nah, nilai awalnya ini enggak 0 ya, soalnya tadi nilai regresinya itu kita enggak ngambil untuk nilai nolnya. Seharusnya di sini kalau misalkan apa namanya, saya buka dulu untuk mana sih? Oh, nggak ada ininya, nggak bisa nampilin. Oke, 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 oke. Saya close dulu. Regresi linear. Karena di tadi itu pas di halaman regresi linear kalkulator online-nya, kita nggak menambahkan nilai x0 dan y0 gitu. Jadi nilai awalnya ya ketarik jadi 0,0 ms. Oke, langsung kita coba celupkan ke air galon. Sini nih. Nah, air galon ini terbacanya 0, berapa itu? 5659 mili ms itu milisecond atau apa sih, terserah lah, nggak tahu saya juga, bukan orang-orang teknik lingkungan gitu ya. Setahu saya kan ppm aja gitu, kayaknya sama-sama ppm. Mikro s dan ms per cm. Oke, kita coba pakai yang nilai 12,88 ms nya. 12,88 ms. Nah, itu dia errornya berapa gitu kan. Nanti kalau misalkan kalian buat skripsi ya di ini ditulis errornya, selisihnya berapa gitu kan. Seharusnya kan 12,88 tapi ini terbacanya 13, berapa gitu. Di sini. Dan coba kita baca untuk yang 1413 mikro S. Ini kan sebenarnya kalau misalnya dijadikan ms kan ya 1,4. Nah, benar, nggak jauh-jauh, nilainya 1,4 berapa gitu kan. Nah, seperti itulah cara mengkalibrasi sensor electrical conductivity dengan menggunakan regresi linear ya, mencari rumusnya itu dengan regresi linear. Nah, jika pengen download hasil kodenya dan apa namanya hasil perhitungannya, silakan nanti bisa di ini anakkendali.com dan saya akan buat rata-ratanya gitu kan ya. Dibikin rata-rata nanti hasil akhirnya silakan dilihat lagi di akhir video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kan sebelum tadi saya udah tutup tapi ada yang kurang. Nah, ini saya mau kasih tahu apa namanya bukan respon sih, sinyal regresi linear yang udah kita masukin datanya gitu kan, dari tadi kita kalibrasi. Nah, ini bentuk grafiknya itu seperti ini.
Itu dari data yang sebelumnya itu kan. Saya tambahkan untuk X0, Y-nya juga sama dengan 0. Biar nanti ya nggak kegeser langsung mulai dari sini. Kita update rumusnya. Pakai yang ini ya, yang baru ya, Y6,766 berapa itu. Kita copy paste nanti itunya. Biar lebih akurat. Saya juga mau buat tambahkan ini, apa namanya, sampling 5. Integer ADC plot V taruh sini aja biar jangan jadi variabel lokal. For integer I sama dengan 0, I sampling I plus ini plus sama dengan kita buat rata-rata sama dengan ADC dibagi sampling. Begini aja. Nah, ini seperti ini. Programnya diupdate seperti ini. Nah, sekarang nggak kayak tadi ya, mulainya nggak stabil gitu. Sekarang sudah lebih stabil. Kita coba cemplungin ke air. Nah, ini air galon 0,56 karena kita kasih rata-rata gitu kan. Tapi mulainya masih tetap nggak dari 0 ya, tapi nggak apa-apa. Kan errornya cuma 0,03 gitu. Nah, ini air galon itu ppm-nya segini. Ukuran EC-nya itu, electrical conductivitasnya. Kita ulangi lagi, kita ukur ke yang 1413. Errornya jauh ya dari yang sebelumnya. Mungkin sudah tercampur sama air yang di situ kan. Karena nggak dilap ini sensornya itu. Harusnya kan dilap dulu biar nggak campur-campur. Ini juga sangat jauh ya kan. Karena voltnya juga udah beda. Kita harus kalibrasi ulang gitu 2,55. Nanti coba saya ini lagi, kalibrasi lagi. Sekarang saya ganti ininya 2,55 yang untuk 12 ya. 0 sama dengan 0 gitu kan. 1,4 berapa tadi? 413 12,88. Itu berapa nilainya di sininya? 2,60 ya.
2,6. Nah, selanjutnya yang untuk 1,413 nya coba lagi. Nah, 0,32 0,32 32. Nah, rumusnya jadi ganti seperti ini. Nah, susahnya kalibrasi itu yang kalau misalnya air-air kayak gini, ya sensornya harus dibersihin. Dibersihnya biasanya harus pakai Aquades. Soalnya bisa kecampur-campur kan antara yang ini sama yang ini. Jadinya ya gampang berubah. Karena saya nggak punya Aquades ya mau gimana lagi. Loh, kok nggak ke kopinya yang lainnya. Saya nggak bisa nampilin ini hasil terbarunya. Nah, ini udah saya ganti rumusnya pakai yang terbaru. Saya upload lagi. Dari minus ya. Nah, itu untuk air galon, dan sekarang untuk conductivity solution 1413. 0,26. Dan untuk 12,8 nya sekarang errornya itu minus ya, errornya kurang ya, seperti itulah. Nanti kalian kalau misalkan mau kalibrasi sendiri, mau cari-cari nilai yang pas ya, cara kalibrasinya itu harus cari nilai yang benar-benar tepat gitu kan. Ya, mungkin cukup sekian, saya tutup lagi, tapi saya nggak usah salam karena tadi udah salam penutupan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih, saya pamit dulu.